Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik mahasiswa. Jadi pada video kali ini saya akan mengajarkan tentang cara membuat pondasi sumuran dengan beberapa parameter seperti terlihat pada layar. Jadi di sini saya akan coba membuat dulu sebelumnya reference plane-nya dulu. Saya buat reference plane-nya. Jadi saya lihat dari atas tanpa atas. Dari reference level saya buat reference plane. Ukurannya bisa bebas. Saya pakai misalnya saya gunakan jarak 500 ke kanan, ke kiri, atas dan bawah. Kemudian saya juga membuat sejarak 100. Nah, kemudian sejarak 400. Kurang terlalu jauh sepertinya, saya hapus dulu. Kita buat lagi reference plane dengan jarak 300 misalnya ya. Jadi mau angka berapa aja bisa, karena nanti juga kita definisikan ya, jadi bisa kita rubah-rubah ukurannya. Sudah. Kemudian saya akan membuat reference line juga. Reference line berbentuk lingkaran di sini. Saya buat berbentuk lingkaran. Kemudian saya melihat dari sisi depan. Sisi depan saya klik 2 kali. Saya buat reference plane ke arah bawah karena saya mau titik perletakan dari pondasi sumuran nanti berada di atas, di tengah-tengah dari sisi atas. Jadi saya buat reference plane lagi. Saya buat sejauh misalnya 1000 ke bawah, kemudian 1000 lagi. Saya buat juga sejarak 500 di sini. Kemudian garis ini saya perpanjang. Saya perpanjang ke bawah ya. Oke. Kita sudah punya acuan. Untuk menggambar pondasi sumuran. Nah, ini garis ini sebetulnya tidak boleh diotak-atik, tapi kalau terpaksa ya sudah, kita buka pinnya, kita perpanjang sedikit, kita pin lagi. Nah, sekarang saya akan membuat bagian luarnya, sisi luar ini atau ringnya. Saya harus mendefinisikan parameternya dulu. Nah, di sini saya menentukan notasi dari ini, reference line, saya buat sebagai diameter pondasi. Oke. Setelah itu saya butuh apalagi? Kedalaman pondasi. Annotate lagi kedalaman pondasi. Kemudian apalagi? Lapisan atas di sini. Lapisan bawah di sini. Kemudian ini dasar. Lapisan dasar. Sudah. Kemudian saya juga butuh reference plane
saya butuh parameter diameter luar dan tebal lingkaran luar atas dan tebal lingkaran luar bawah. Di sini saya buat tebal lingkaran luar bawah. Tinggal kita masukkan, kita buat parameternya. Ada apa aja tadi? Kita buat parameter baru. Diameter pondasi sudah ada, berarti kedalaman pondasi kita buat sekaligus saja, jadi nanti baru kita definisikan kedalaman pondasi, kemudian diameter luar, tebal lingkaran luar atas, lingkaran luar atas, tambah lagi tebal lingkaran luar bawah, tambah lagi tebal lapisan atas, tambah lagi tebal lapisan bawah, tambah lagi tebal dasar. Oke, kita sudah punya beberapa parameter, tinggal kita definisikan ini sebagai kedalaman pondasi, ini sebagai lapisan, tebal lapisan atas, ini tebal lapisan bawah, ini lapisan dasar, tebal dasar, ini tebal lingkaran luar atas, dan ini tebal lingkaran luar bawah. Oke, kita juga perlu bisa menambahkan annotate lagi di sini. Ini tadi didefinisikan sebagai diameter pondasi. Nah, ini harus selalu ekivalen. Kita centang di sini, jadi kanan kiri selalu sama. Oke, sudah ya. Nah, ini kita kunci. Ini kita kunci. Jadi setiap kita menentukan kedalaman pondasi, maka yang akan berubah hanya lapisan tengahnya saja. Nah, baiklah, sekarang kita mulai membuat bangun ruangnya. Di sini saya akan membuat bagian luarnya ini dengan fitur revolve. Saya menggunakan reference plane front atau back. Oke. Kemudian saya tentukan boundary line. Jangan lupa kita harus memaksa garis ini untuk selalu mengikuti garis tepi. Ikuti, kunci, ikuti garis ini, kunci, ikuti garis ini, kunci. Kemudian bagian atasnya juga kita buat boundary-nya, enter, line, kunci ke sini, kunci ke garis ini. Bagian samping kita buat lagi, line lagi, ikuti garis ini, kunci, ikuti garis ini, kunci,
kemudian align, ikuti garis ini, kunci. Nah, kemudian bagian bawah, sisi bawah, kita buat boundary lagi. Boundary-nya di sini, enter, align, harus mengikuti garis ini, kunci, ikuti garis ini, kunci, ikuti garis ini, kunci. Sudah. Kemudian garis terakhir tidak perlu align juga nggak apa-apa, karena yang lain sudah terkunci. Sudah. Kalau sudah, kita buat axis line-nya. Axis line-nya ini berada di tengah-tengah. Nah, sudah. Kalau sudah, finish edit mode. Nah, sudah jadi. Jadi cincin dari pondasi sumuran itu sudah jadi. Kemudian setelah itu kita lihat dari 3D-nya. Kita lihat dari 3D-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Nah, kita coba merubah parameternya. Apakah sudah bisa bekerja atau belum? Sekarang saya mau merubah kedalaman pondasi. Kedalaman pondasi jadi 4000. Apakah berubah? Nah, sudah berubah. Kita coba lagi sekarang diameter pondasi, apakah bisa berubah? Jadi 2800. Apply, oke. Nah, sudah sip, berarti sudah bisa berubah dimensinya mengikuti parameter yang kita masukkan. Kemudian setelah ini jadi, kita lihat dari atas. Nah, seperti ini tampilannya dari atas. Nah, kemudian kita membuat bagian bawah, sisi bawahnya. Sisi bawah ini di sini ada lapisan. Jadi di sini juga sebetulnya pakai beton juga. Saya copy ini sebetulnya ada beton. Ada beton K300 juga. Bentuknya bagaimana kita membuatnya dengan fasilitas blend. Jadi bagian atas dan bawah itu bentuknya berbeda, ukurannya berbeda. Sekarang kita buat blend dari sisi atas nggak apa-apa. Saya buat lingkaran. Nah, sisi yang bawah ini kita berada di edit bottom, karena yang ini edit top, berarti kita berada di posisi bottom. Nah, lingkaran yang bawah itu harus selalu mengikuti garis ini, ini, ikuti, kunci. Kemudian saya modify lagi, saya edit topnya, saya buat lingkaran lagi, saya align lagi, harus mengikuti garis ini. Oke, kunci. Setelah jadi, centang. Nah, kita lihat dari front lagi. Nah, dia berada di sini. Nah, ini kita tarik sedikit biar lebih mudah align. Kemudian kita align. Nah, sisi bawah harus mengikuti garis ini, ikuti, kunci. Sisi atas harus mengikuti garis ini, ikuti, kunci. Nah, kita sudah mempunyai dua bangun ruang, satu berupa cincin, satu berupa blend. Nah, kemudian kita tinggal membuat lapisan isian dari pondasi sumuran. Kita gunakan fasilitas extrusion. Saya berada di ref level dulu, saya lihat dari atas, saya buat extrusion. Extrusionnya di mana? Karena isian kan dia berada di sini ya, di dalam sini. Jadi saya membuat lingkaran. Kemudian lingkaran ini harus mengikuti garis ini. Nah, saya kunci. Kalau sudah, centang, saya lihat dari front lagi. Nah, ini harus berada di sini, di bawah. Saya buat dari bawah dulu. Line, bagian bawah harus mengikuti garis ini, kunci.
kemudian bagian atas ngikuti garis ini, kunci. Nah, begitu juga dengan bagian selanjutnya. Kita pakai extrusion, lingkaran, align, kunci. Kalau sudah centang, lihat lagi dari atas, ini ditarik, align, reference plane-nya mana, ini kunci, reference plane-nya mana, ini kunci. Sudah jadi 1, 2, 3, 4 bangun ruang. Kemudian yang terakhir saya extrusion lagi. Saya lihat dari atas saja lebih mudah. Extrusion lagi, saya buat lingkaran lagi, align lagi, ikuti, centang, kemudian saya lihat dari front, ini saya tarik, dekati, align, ikuti garis ini, kunci, ikuti garis ini, kunci. Sudah, jadi saya sudah punya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah, sekarang tinggal mendefinisikan material dari bangun tersebut. Di sini saya user interface-nya saya tampilkan properties. Saya pilih salah satu, saya pilih yang dari luar dulu. Materialnya saya definisikan. Nah, misalnya di sini concrete cast in place, saya duplicate. Saya beri nama beton K300. Apply, oke. Nah, sini sudah. Nah, silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.